kenapa pesulap merah ya kan menantang-nantang nih dari dukun-dukun spiritual para normal ya yang ingin menyantetnya santet aja gitu. Karena dia tidak percaya gitu. Nah, apa dasar dia tuh berani menantang dan kenapa tidak ada orang yang mau menyantetnya? Atau kalau sudah menyantet, kenapa dia nggak kena serangan itu? Ya, terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya menjelaskan ya, menurut mata batin saya, Marcel adalah sosok pesulap merah. Menurut pandangan saya, dia itu sebenarnya ada sosok pemilik yaitu kodam pegangan. Namun dia tidak membedakan itu. Dirahasiakan. Ya, bukan tidak bisa disantet, bisa saja. Namun ilmu mereka itu masih di bawah si pesulap merah ataupun penjaganya. Kan bukan. Iya begini, bukan dia tidak percaya. Dia itu makanya berani menantang ya, saya kasih tahu. Dia itu memiliki kodam pendamping sebenarnya. Sudah tahu dia berarti Mbak. Nah, karena itu ya, yang mau nyantet sebenarnya masih di bawah ilmu pesulap merah. Iya, masih rendah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Ma'rifat Bisnis. Perkembangan dari pesulap merah versus Gus Samsudin semakin mengarah ke banyak versi. Gus Samsudin sudah ke Jakarta diundang oleh Trans TV sehingga akan siap dilakukan pembuktian, dan kemudian si Marcel juga menyindir, katanya ke Jakarta temui saya, ternyata ke Trans TV. Nah, di Trans TV Gus Samsudin telah menjelaskan tentang ilmunya. Ternyata Gus Samsudin itu memiliki ilmu goibiyah yang dinyatakan berbeda dengan ilmu yang bersifat sains atau akal. Nanti akan saya bahas sendiri tentang bagaimana ilmu daripada ilmunya Gus Samsudin. Saat ini saya akan menjelaskan tentang dari komentar tadi di video cuplikan tadi. Pesulap merah itu tidak bisa disantet. Mengapa pesulap merah itu tidak bisa disantet? Pesulap merah tidak bisa disantet menurut komentar dari para dukun-dukun atau orang pintar tadi itu mengatakan bahwa pesulap merah bukan tidak bisa disantet karena ilmu yang nyantet itu di bawah daripada pesulap merah, dan pesulap merah itu memiliki khadam. Pesulap merah memiliki khadam dan dia tidak menyebutkan khadamnya apa. Nah, di sini akan saya mengupas khadam apakah yang ada di pesulap merah. Pesulap merah memiliki khadam, betul. Setiap manusia dilahirkan memiliki khadam. Baik itu orang waras atau tidak waras, orang gila atau orang waras, orang pinter, bahkan orang Nasrani, orang Hindu, Buddha, yang jelas sepanjang itu manusia memiliki khadam. Kali ini saya akan mengupas menjelaskan tentang apa khadam apa yang ada di dalam diri si pesulap merah. Di awal sudah saya jelaskan banyak bahwa pesulap merah itu memiliki ilmu laduni logika. Ilmu laduni logika itu adalah ilmu bagaimana kekuatan akal itu mampu membentengi diri sendiri. Nah, akal itu adalah khadam yang terbaik. Manusia, al-insanu kamil, menjadi sempurna itu karena salah satunya memiliki akal. Dan akal itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khadam khusus. Dengan khadam khusus. Akal itu adalah wujudiah dari kumpulan-kumpulan kekuatan-kekuatan gaib yang didesain untuk menjadi sebuah programming begitu. Didesain menjadi sebuah kerangka mainbot atau umpama mainbot, umpama komputer. Akal itu didesain yang di dalamnya itu rangkaian database, rangkaian coding CMS yang digabung dengan hardware itu dikombinasikan sehingga menjadi sebuah sinkronisasi. Sebenarnya akal itu adalah kekuatan gaib gabungan antara jiwa dan raga yang kemudian dikasih cahaya Allah atau
juga terjadi cahaya malaikat. Sehingga ketika orang menggunakan kekuatan akal yang hebat, naluri, insting dan semuanya itu disatukan di dalam kekuatan akal. Sehingga akalnya menjadi logika, akalnya menjadi logik dan masuk akal, sehingga dia mampu mengendalikan dan memimpin dirinya dengan kekuatan akalnya, dan akalnya ini rasionalitas. Ini adalah khadam. Orang ini akan memiliki khadam, yaitu dari cahaya malaikat. Pasti. Mari kita gunakan akal kita untuk berpikir jernih dengan segala bukti dan data yang nyata. Tentu kekuatan ilmu akal tidak akan bisa sempurna, dan kekuatan ilmu akal ini khadam yang dimiliki oleh pesulap merah dengan kekuatan akalnya itu khadam dari cahaya malaikat. Kalau bicara cahaya malaikat, malaikat apa yang menyempurnakan akal? Tentu dari Jibril. Jibril sebagai salah satu tugasnya pembawa wahyu, memberikan inspirasi, insting pada manusia, itu tugasnya malaikat Jibril. Memberikan wahyu, menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul. Ketika nabi dan rasul tidak ada, Jibril tugasnya banyak. Salah satunya memberikan inspirasi kepada manusia-manusia yang layak mendapatkan karomah, mendapatkan ma'unah. Itu tugas daripada Jibril dan asisten-asistennya. Sehingga orang yang berpikir logik seperti Marcel pun layak mendapatkan khodam dari malaikat. Dan ini tidak mudah dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan gaib, apalagi santet. Santet yang levelnya rendah tidak akan mampu mengalahkan kekuatan si Marcel yang logik, yang didasari kebenaran yang tertuang di dalam Al-Quran. Secara otomatis Marcel akan dilindungi kekuatan gaib dari cahaya-cahaya Al-Quran ketika Marcel menggunakan logika-logikanya untuk kebenaran. Tapi ingat, kepada bahasan saya Marcel bisa kalah. Ketika kekuatan ini sama Marcel sudah teracuni, Marcel punya sifat sum'ah, riya, ujub, nah maka ilmunya Marcel akan jatuh. Ini yang menjatuhkan. Maka si Marcel ini bisa juga disantet. Akhirnya bisa disantet kalau santetnya tadi menggunakan kekuatan gaib, kekuatan sihir itu dari khadam yang mampu memiliki, menciptakan sifat riya, ujub dan sum'ah ke dalam kolbunya Marcel. Maka Marcel bisa disantet dalam takaran ini. Tapi apakah Marcel tidak memiliki pelindung? Tentu. Ketika Marcel tidak melakukan sifat-sifat itu, sepanjang itu tidak akan bisa disantet. Santet itu tidak akan mempan, tidak akan bisa kepada orang yang memiliki logika dan logikanya kebenaran, karena dilindungi khadam. Khadamnya itu dari cahaya malaikat dan kebenarannya itu dilindungi oleh cahaya Al-Quran. Khadam Al-Quran, karena siapapun yang berbuat kebenaran di dunia ini sepanjang itu manusia, saya katakan sepanjang itu manusia melakukan kebenaran, entah dia muslim atau non muslim, Al-Quran melindunginya. Al-Quran melindunginya sebagai al-insanul kamil, sebagai manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah, entah agamanya apapun. Perlindungan dari mana? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ketika kita mengaji bab Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka itu sebenarnya adalah khadam yang diciptakan, yang diberikan oleh Al-Quran kepada setiap manusia. Nah, inilah mengapa si Marcel tidak bisa disantet, tidak akan bisa. Maka dan Marcel pun mengatakan secara logika, ayo yang punya santet silahkan santet saya, wajar-wajar saja dan sah-sah saja. Ini logikanya seperti itu. Maka para dukun-dukun ketika mau menyantet Marcel karena kalah di kekuatan logika. Nah, Marcel bisa santet, jalannya mencari dukun yang memiliki, mampu mentransfer sifat riyak, ujub, sum'ah ini, atau bahkan sifat kemaksiatan
sifat-sifat kemaksiatan tingkat tinggi seperti Kiai Basesoh yang dirayu seorang wanita yang super cantik di dalam warung karena cantiknya sehingga Kiai Basesoh tergoda. Nah, ini kekuatan bisa terjadi seperti itu ketika dikatakan bahwa Marcel itu tidak bisa disantet. Karena dilindungi memang adanya kekuatan-kekuatan logika yang mendukung kebenaran-kebenaran yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tentu berdasarkan Al-Quran, siapapun akan dilindungi dan memiliki hadam daripada pemikiran-pemikiran dan gerakannya itu. Nah, demikianlah kajian tentang mengapa Marcel tidak bisa disantet. Saya Imron pribadi dari channel vlog Marifat Bisnis. Audio Jungle. Audio Jungle. Kopi Bikla hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia.